Minasan, konnichiwa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai tempat tinggal dan transportasi orang Jepang. Kedua aspek ini merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Jepang dan sangat memengaruhi aktivitas sehari-hari mereka. Jepang dikenal sebagai negara maju dengan teknologi yang berkembang pesat. Namun di balik kemajuan tersebut, terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan lahan, kepadatan penduduk, dan kebutuhan mobilitas yang tinggi. Oleh karena itu, masyarakat Jepang mengembangkan sistem hunian dan transportasi yang efisien, praktis, serta mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan mereka. Melalui pemaparan ini, kami akan membahas jenis tempat tinggal di Jepang, karakteristik hunian masyarakat Jepang, berbagai permasalahan perumahan, sistem transportasi yang digunakan, hingga budaya dan etika yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ayo kita mulai pemaparan kali ini. Mari kita mulai dari tempat tinggal orang Jepang. Di Jepang, ada beberapa jenis tempat tinggal. Yang pertama, rumah tradisional Jepang. Rumah tradisional Jepang merupakan salah satu warisan budaya yang masih dipertahankan hingga saat ini. Meskipun jumlahnya semakin berkurang akibat modernisasi, rumah tradisional Jepang tetap menjadi simbol identitas budaya Jepang. Salah satu ciri khas rumah tradisional Jepang adalah penggunaan tatami sebagai alas lantai. Tatami terbuat dari anyaman jerami dan memberikan suasana yang nyaman serta hangat. Bahkan ukuran ruangan di Jepang seringkali dihitung berdasarkan jumlah tatami yang digunakan. Selain tatami, rumah tradisional juga memiliki shoji dan fusuma, yaitu pintu atau sekat ruangan yang dapat digeser. Berbeda dengan dinding permanen, sekat ini membuat ruangan menjadi lebih fleksibel, sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Konsep ini lebih dikenal dengan istilah washitsu atau ruang bergaya Jepang. Satu ruangan dapat digunakan untuk menerima tamu pada siang hari dan diubah menjadi kamar tidur pada malam hari dengan cara menggelar futon. Dan juga ada ciri khas lainnya yaitu ginkan, yaitu area khusus di dekat pintu masuk yang digunakan untuk melepas sepatu sebelum memasuki rumah. Kebiasaan ini mencerminkan budaya kebersihan yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Jepang. Secara keseluruhan, rumah tradisional Jepang menggambarkan filosofi hidup sederhana, keteraturan, kedekatan dengan alam, dan penghargaan terhadap estetika. Ojamasimasu, asobi ni kimashita. Dozo haite kudasai. Chotto matte kudasai. Masu kutsu wa nuide kudasai ne. Ah, so deshita. Wasurete imashita. Nihon de wa ie ni hairu mae ni genkan de kutsu o nugimasu. Ie no naka o kirai ni mamotsu tame desu. じゃあ、みんなそうしているんですか? はい。日本の子供たちは小さい頃からその習慣を教わっています。Setelah mendengarkan penjelasan tentang rumah tradisional, sekarang kita akan membahas tentang rumah modern dan apartemen yang ada di Jepang. Di mana seiring perkembangan zaman, sebagian besar masyarakat Jepang kini tinggal di rumah modern atau apartemen. Apartemen di Jepang umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mansion dan apato. Mansion biasanya memiliki bangunan yang lebih kokoh, menggunakan beton bertulang, serta dilengkapi fasilitas yang lebih lengkap. Sementara itu, apato memiliki ukuran yang lebih sederhana dan sering digunakan oleh mahasiswa maupun pekerja muda. Karena lahan yang terbatas, banyak apartemen di Jepang memiliki ukuran yang relatif kecil. Oleh sebab itu, desain interior dibuat seefisien mungkin. Tidak jarang, satu ruangan memiliki beberapa fungsi sekaligus. Tempat tidur dapat dilipat, meja dapat disimpan setelah digunakan, dan lemari dirancang agar mampu menampung banyak barang dalam ruang yang terbatas. Di kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka, ukuran hunian cenderung lebih kecil karena harga tanah yang sangat tinggi. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan biasanya memiliki rumah yang lebih luas dengan halaman yang lebih besar. Dan sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik hunian di Jepang.
Salah satu karakteristik utama hunian di Jepang adalah efisiensi penggunaan ruang. Karena keterbatasan lahan, masyarakat Jepang terbiasa memanfaatkan setiap bagian rumah secara maksimal. Oleh karena itu, konsep minimalis menjadi salah satu ciri khas desain interior Jepang. Karakteristik lainnya adalah penggunaan teknologi bangunan tahan gempa. Jepang merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi. Oleh sebab itu, bangunan modern di Jepang dirancang dengan teknologi khusus yang mampu mengurangi dampak guncangan. Wah, anata no apato wa chisai desu ne. Asuka ni amari hiroku arimasen ga, nichijou seikatsu ni wa jubun desu. Are, bedo wa doko ni arun desu ka? Kore desu yo. Shimairen desu ne. 部屋が狭いので多くの家具は場所を節約できるように多機能になっています。Yang ketiga ada permasalahan perumahan. Meskipun memiliki sistem perumahan yang baik, Jepang juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah tingginya harga properti di kota-kota besar. Banyak masyarakat muda kesulitan membeli rumah sehingga memilih tinggal di apartemen sewa. Permasalahan lainnya adalah urbanisasi. Banyak penduduk dari daerah pedesaan berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Akibatnya, kota menjadi semakin padat sementara desa mengalami penurunan jumlah penduduk. Fenomena ini menyebabkan munculnya akiya atau rumah kosong. Akiya merupakan rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan tidak lagi ditempati. Jumlah rumah kosong di Jepang terus meningkat setiap tahun dan menjadi salah satu tantangan sosial yang sedang dihadapi pemerintah Jepang. Setelah membahas tentang tempat tinggal dan karakteristik orang Jepang, sekarang kita akan membahas tentang transportasi orang Jepang. Yang pertama, sistem transportasi umum. Selain terkenal dengan sistem perumahannya, Jepang juga dikenal memiliki sistem transportasi umum yang sangat maju. Transportasi umum menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Jepang karena digunakan sehari-hari untuk bekerja, sekolah, maupun melakukan aktivitas lainnya. Kereta api merupakan moda transportasi yang paling banyak digunakan. Jaringan kereta Jepang sangat luas dan mampu menghubungkan berbagai kota maupun daerah terpencil. Selain kereta lokal, terdapat pula kereta ekspres dan kereta cepat atau Shinkansen yang menghubungkan berbagai wilayah di Jepang. Keunggulan utama transportasi Jepang adalah ketepatan waktu. Jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta diatur dengan sangat baik sehingga masyarakat dapat merencanakan perjalanan mereka secara akurat. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang Shinkansen. Karena ketika membahas transportasi Jepang, kita tidak dapat melepaskan Shinkansen atau yang sering disebut sebagai kereta peluru. Shinkansen mulai beroperasi pada tahun 1964, bertepatan dengan Olimpiade Tokyo. Sejak saat itu, Shinkansen menjadi simbol kemajuan teknologi di Jepang. Kereta ini mampu melaju dengan kecepatan tinggi dan menghubungkan berbagai kota besar dalam waktu yang relatif singkat. Selain cepat, Shinkansen juga terkenal karena tingkat keamanan dan ketepatan waktunya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Shinkansen menjadi salah satu transportasi paling terkenal di dunia. Yang ketiga, kita akan membahas tentang transportasi di kota besar. Di kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan Nagoya, masyarakat sangat bergantung pada transportasi umum. Setiap hari, jutaan orang menggunakan kereta, subways, dan bus untuk bepergian. Meskipun jumlah penumpangnya sangat banyak, sistem transportasi di Jepang tetap dapat berjalan dengan baik karena adanya pengelolaan yang terstruktur serta kedisiplinan masyarakat dalam mengikuti aturan. Pada jam sibuk atau rush hour, kereta seringkali dipenuhi penumpang. Namun, kondisi tersebut tetap berjalan tertib tanpa keributan yang berarti. Sekarang kita akan membahas budaya dan etika dalam transportasi. Selain teknologi yang maju, Jepang juga terkenal karena budaya dan etika dalam penggunaan transportasi umum. Salah satu contohnya adalah kebiasaan mengantri dengan tertib ketika menunggu kereta maupun bis. Selain itu, masyarakat Jepang juga berusaha menjaga ketenangan selama perjalanan. Mereka menghindari percakapan yang terlalu keras dan menghormati ruang pribadi penumpang lainnya.
Terdapat pula kursi prioritas yang diperuntukkan bagi lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta orang yang membutuhkan. Budaya ini mencerminkan rasa tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tempat tinggal dan transportasi merupakan dua aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Jepang. Keterbatasan lahan membuat masyarakat Jepang mengembangkan hunian yang efisien, praktis, dan nyaman. Sementara itu, sistem transportasi yang modern memungkinkan masyarakat melakukan mobilitas dengan cepat dan teratur. Lebih dari sekedar fasilitas fisik, tempat tinggal, dan transportasi juga mencerminkan nilai-nilai budaya Jepang, seperti disiplin, kebersihan, tanggung jawab, keteraturan, dan penghormatan terhadap orang lain. Melalui pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa perkembangan teknologi dan budaya di Jepang saling berkaitan dalam membentuk kehidupan masyarakat yang efisien dan harmonis. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Arigatou gozaimashita. Dadah! Dadah!